Halo para peserta WSO Basic Free Motion Quilting, juga kalian para pecinta ruang craftku. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teknik bernama echoing yang sangat penting yang kalian harus kuasai, karena dengan menguasai echo atau echoing, kalian dijamin tidak akan tersesat saat quilting nantinya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh dari echo. Ya, seperti ini. Ini adalah echo dari lengkungan ini. Nah, ini juga salah satu aplikasi penggunaan echo. Ini juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam definisi dari echoing. Tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah bentuk terlebih dulu supaya kalian paham apa itu echoing. Saya akan memberi contoh, misalkan kita mempunyai bentuk bunga seperti ini. Nah, kita akan mengecho atau echoing. Jadi kita akan mengulang kembali bentuk atau motif yang sudah ada sebelumnya dengan jarak tertentu. Nah, berarti kita akan membuat atau mengulang kembali bentuk bunga ini, ya. Misalkan saya ingin membuat dengan jarak 1/4 inch, ya. Kita bisa echo seperti ini. Nah, seperti itu. Echo pertama, kalian boleh membuat echo lagi. Nah, kalian bisa menambahkan sesuka hati kalian, ya. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kita echo sekali, kita echo lagi. Nah, seperti itu. Contoh lainnya seperti ini. Kita echo bentuk miring ini. Kita echo lagi dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh echo yang mengulang bentuk yang sudah ada secara keseluruhan, ya. Nah, bagaimana kalau yang sebagian? Nah, contoh seperti ini. Kita punya hati misalnya. Kita akan mengulang hanya bentuk ini aja, tidak sampai ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi, kita echo lagi. Seperti ini. Contoh lain seperti ini. Kita akan mengecho bunganya saja. Echo lagi. Seperti itu. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya mengecho seluruhnya, ya. Contoh lainnya yang echo seluruhnya seperti ini. Sampai sini. Kita echo lagi. Tuh. Echo lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada jarak yang sama, ada juga yang sedikit berbeda, dan itu tidak mengapa, ya teman-teman, ya. Misalkan jarak dari sini ternyata lebih lebar, ya, dibandingkan dengan dari echo pertama ke garis dasar. Itu tidak mengapa, ya. Seperti ini agak besar. Nah, saya akan beri contoh yang lebih jelas lagi, ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat dia rata, ya, mengelilingi dari bentuk dasar dan bentuknya sama, ya, hampir sama. Nah, kalau kalian mau berbeda pun, misalnya seperti ini, itu tidak mengapa, ya teman-teman, ya. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, jadi ini dan ini berbeda, tapi tekniknya tetap sama. Jadi kita mengecho atau echoing, ya. Jadi teman-teman boleh melakukan yang mana saja. Boleh yang sepenuhnya, boleh sebagian, boleh sama jaraknya, boleh juga yang berbeda.
Boleh sama persis bentuknya, boleh juga agak di modif sedikit ya, agak dibedakan sedikit. Nah, seperti itu ya teman-teman, contoh dari Eko. Oke, sekarang kita akan lihat contoh quilt aslinya ya. Nah, di sini saya memiliki desain quilting bernama wood grain. Nah, kalian bisa lihat ada banyak pengulangan ya dari bentuk dasar seperti ini, lengkung, Eko, kemudian Eko lagi, Eko lagi. Nah, seperti ini, Eko, 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 Eko. Nah, di sini juga contoh ya yang lebih jelas. Kita punya bentuk dasar bunga, kita Eko, 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 Eko sampai beberapa kali. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat atau fungsi dari mengeko ya, atau echoing. Yang pertama adalah mempercantik tampilan suatu motif atau bentuk tertentu ya. Misalnya seperti ini. Kita mempunyai bentuk bunga tanpa eko. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk yang sama dengan menambahkan sedikit eko ya. Kita eko, eko lagi, nah seperti itu contohnya. Jadi dengan menambah eko, selain dapat mengisi area ya, jadi tidak terlihat kosong, juga menambah cantik tampilan dari sebuah motif ya. Jadi misalnya ini adalah quilt. Nah, dengan eko kalian akan menghindari banyak area-area yang kosong ya. Jadi dengan eko kalian mudah dan cepat untuk mengisi area quilt kalian ya. Fungsi yang kedua adalah sebagai cara untuk kita berpindah tempat. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan buat sebuah bentuk swirl seperti ini. Kita akan echo. Kemudian kita akan bergerak ke kanan ya. Seperti ini. Kita echo kembali. Nah, teman-teman bisa bergerak ke sini atau ke sini terserah dengan cara mengeko. Jadi kalau teman-teman mau bergerak ke sini, maka kita akan mengeko bentuk yang sudah ada sebelumnya. Nah, bentuk ini sebagai cara kita untuk berpindah. Jadi kita mengeko lengkungan yang ini. Seperti itu. Kemudian kalian buat swirl lagi, echo lagi. Nah, teman-teman bisa berpindah ke sini atau ke sini ya, terserah. Kalau teman-teman mau ke sini boleh, kita buat swirl dulu ya. Kemudian kita echo yang sebelah sini. Kita echo lengkungan ini. Oke. Nah, kalau kita pengen berpindah lagi ke sini bisa. Nah, ini kita terserah teman-teman mau buat swirl dulu. Oke, kita buat swirl dulu aja ya. Kemudian kita mau ke sana boleh. Teman-teman boleh echo langsung, atau kalian mau buat swirlnya dulu juga boleh, baru mengecho seperti itu. Kemudian kalau mau balik lagi ke sini bisa. Jadi kita mudah sekali dengan menggunakan echo. Nah, seperti itu. Nah, echo juga membuat kita bisa mengisi area-area yang kosong. Nah, seperti itu kita jadi bisa berpindah ke sana. Mau ke sini juga oke, bisa. Kita gunakan echo ya. Boleh masuk dulu ke sini. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan echo untuk berpindah. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan nanti bingung ketika di tengah jalan.
Tidak perlu khawatir, kalian cukup mengulang bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya sebagai cara untuk berpindah tempat atau untuk mengisi yang kosong-kosong. Seperti ini, kita bisa mengisi dengan mengulang bentuk ini, ini kita ulang lagi sama. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir dan akan terselamatkan dengan cara mengecho. Oke, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah untuk menonjolkan suatu motif atau bentuk tertentu. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya hati. Untuk menonjolkan bentuk hati ini supaya lebih menonjol, terlihat muncul, kita bisa membuat echo di sekeliling hati ini dengan jarak yang agak rapat ya, misalnya 1/8 inch. Nah, kalian nanti bisa buat gambarnya yang lebih bagus ya. Ini hanya sketch. Nah, jadi ketika kalian mengecho sebuah bentuk dengan jarak yang rapat-rapat, maka ini akan muncul, jadi terlihat lebih menonjol. Oke, saya akan berikan contohnya. Nah, di sini saya punya feather. Bila dilihat dari jauh, dia akan terlihat seperti menonjol atau muncul ya. Padahal itu adalah efek yang diberikan oleh echo. Ya, jadi saya mengecho garis tepi dari feather ini dengan beberapa echo yang cukup rapat jaraknya ya, seperti ini. Begitu juga dengan daerah sini. Jadi sekeliling dari feather ini saya beri echo sehingga dari jauh seperti tampak muncul. Ya, itu adalah fungsi dari echo. Jadi kita bisa menonjolkan bentuk atau motif tertentu. Yang berikutnya adalah fungsi dari echo itu adalah untuk memisahkan motif satu dengan motif lainnya. Seperti ini contohnya. Di sini saya buat garis wavy line ya, atau garis gelombang. Saya echo. Ini juga saya echo. Jadi antara motif satu dengan motif lainnya terlihat berdiri sendiri, tidak bercampur ya. Jadi teman-teman bisa melihat setiap motif dengan baik karena ada pemisahan dari echo garis gelombang ini. Nah, berbeda dengan ini. Oke, di sini saya tidak membuat echo, jadi langsung menyatu ya, seperti ini. Jadi tidak ada pemisahan antara motif satu dengan motif berikutnya. Kalau ini ditambahkan echo garis, mungkin akan terlihat lebih bagus dan menarik ya. Nah, ini juga salah satu contoh efek dari echo garis ini, memunculkan bentuk atau motif dari swirl ini sehingga swirlnya terlihat tampak muncul ya. Padahal itu diberi efek dari garis-garis echo ini. Nah, tips kita untuk sukses melakukan echoing atau mengecho adalah kita harus bisa melihat garis sebelumnya dengan baik. Seperti ini, misalnya kita ingin mengecho daun, maka kita harus bisa melihat garis ini dengan baik. Nah, salah satunya dengan menggunakan sepatu plastik seperti ini ya. Jadi kalian bisa melihat garis sebelumnya dengan baik. Oke, yang berikutnya adalah konsistensi jarak. Nah, misalnya kita ambil contoh motif daun lagi ya. Kita membuat echo jaraknya jangan terlalu berbeda jauh ya. Contoh seperti ini. Nah, ini terlihat kurang menarik ya, kurang bagus. Jadi harus konsisten jaraknya ya. Kalau bisa ya, kalian usahakan. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh seperti ini. Jarak
dari eko 1 ke eko 2 bagian sini sama dengan yang sebelah sini, sama juga dengan sebelah sini. Dari jauh akan terlihat sama ya jaraknya ya, seperti itu. Nah itu adalah kunci kalian untuk sukses membuat eko yang bagus ya, yang baik. Oke, untuk eko saya rasa sudah cukup jelas. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu traveling, salah satu teknik yang bisa membuat kalian tidak tersesat saat quilting. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.